warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang wawasan Indonesia yang harmoni. Untuk topik 2. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 yang pertama Pak Rizal, Ibu Dwi Vitasari, Ibu Elsa Ariska, Ibu Fani Rahayu, Ibu Devi Kurnia, dan juga Ibu Desi Yulian. Share screen. Kita akan belajar bersama di sini bersama tentang wawasan kebinekaan global di Universitas Muhammadiyah Surakarta, PPD dalam jabatan dari 2 PPDSD yaitu 22. Itu kelompok 2. Topik 2 yang kita bersama ini adalah Indonesia yang harmoni. Kalau yang kita bisa sendiri, Baca Aribowo, kedua adalah Devi Kurnia, Dwi Vitasari, dan keempat Bapak Pak Rizal, ya, Ibu Fani Rahayu, Ibu Desi Yuliani, ini yang terakhir adalah Ibu Elsa Ariska. Di sini yang pertama memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Ketiga, memahami nilai dalam profil pelajar Pancasila, cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ketiga capaian pembelajaran ini, kita bahas selanjutnya di tematik yang pertama. Mari kita membahas konsep yang pertama, yaitu toleransi. Bolehkah saya bertanya toleransi dalam bahasa Sunda itu apa? Atau bahasa Jawa toleransi? Adakah teman-teman yang tahu tentang toleransi itu dalam bahasa Sunda apa artinya? Artinya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau dalam bahasa Jawa itu toleransi sering disebut tepo seliro. Oh ya, bisa. Itu ya, jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa dari toleransi itu tepo seliro. Kalau dalam bahasa Sunda, ada yang tahu ibu-ibu? Silih ajenan. Silih ajenan? Silih ajenan. Silih ajenan. Nah, yang kedua, ada suatu mitos yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa dan Sunda, bahwa jika orang Jawa menikah dengan orang Sunda, maka dapat mendatangkan musibah atau malapetaka. Mitos tersebut masih banyak dipercayai sampai sekarang. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Ya agak ngeri juga nih Pak kalau terlalu mempercayai mitos ini. Ya. Jadi mitos itu bisa adalah apa itu namanya, sebuah kepercayaan daerah sebetulnya ya itu ya. Tapi itu juga sebuah ya, hal yang mungkin iya, Pak, ngeri juga ya Bu ya. Di Jawa atau di Sunda pun mungkin orang mempercaya itu, cuma di daerah lain belum tentu kepercayaan mitosnya sama gitu Pak. Iya seperti itu. Jadi di sini mitos juga kita hargai juga mereka yang mempercayai. Untuk kita yang tidak mempercayai ya bisa bagaimana kita menghargai mereka seperti itu ya. Jadi yang ketiga, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait perilaku mengejek atau merendahkan orang lain yang berbeda suku atau daerah dengan menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Apakah sudah sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila kebinekaan global? Bagaimana Ibu Devi Kurnia? Yang namanya mengejek atau menghina itu tidak boleh, Pak. Tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, Pak. Yuk bermain, sini kita permainan. Nah, di Indonesia ini, tiap masyarakat memiliki berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan daerah asalnya. Ya. Di bawah ini terdapat beberapa foto ciri khas daerah. Tugas Bapak Ibu adalah memasangkan foto-foto tersebut dengan suku bangsa yang sesuai dengan ciri khas yang dapat dilihat. Nah, isikan pada kolom suku atau daerah dengan memilih pilihan suku atau daerah yang telah disediakan di bawah tabel. Kita lihat mana suku asal atau daerahku. Nah, sini lihat. Suku apa ini kira-kira? Siapa yang tahu? Wah. Siapa? Papua. Wah. Suku Asmat dari Papua. Coba kita lihat. Oh iya betul dari Papua. Lanjut lagi. Nah, ini dari mana ini? Ini Bali. Ini Tari kecak. Tari kecak.
Oh Dekat iya, sama betul Kakak. sekali dari Bali. Lanjut lagi. Nah, ini ada orang membawa angklung. Kira-kira dari daerah mana ini? Ini Sunda. Sunda, Kak, Jawa Barat. Angklung Sunda. Sunda. Jawa Barat, Ada Jawa Barat. Sunda. Coba lihat. Oh iya, betul sekali. Dari Sunda. Lanjut Iya. ya. Dari mana ya tari tortor itu? Sumatera Utara. Mana ya? Itu Coba suku kita lihat. Batak. Oh, suku Batak dari Sumatera ya. Wih, Iya, Ini Tari Dari Bugis, daerah Bugis. daerah Dari Bugis. Bugis. Coba kita lihat. Dari Padang. Minangkabau. Maaf, Minang, Minangkabau. Minang, 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 Wayang. Tradisi dari Wayang, mana ini? Jawa. 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 Ini apa ini? Hampir sama kayak Minang tadi ya. Beda tetapi ya. Beda, Pak. Ini di apa ini? Di Baduy. Dari Baduy. Baduy. Nah, orang ini soalnya Oh iya. bajunya hitam-hitam. Nah, dari permainan-permainan tadi yang kita mencocokkan atau melihat berbagai budaya yang ada di Indonesia, dari budaya di Sumatera sampai budaya di Papua, pulau-pulau di Indonesia semua tadi ada tertuang dari semua gambar-gambar yang kita mainkan untuk kita tebak tadi. Kita hari ini akan melakukan refleksi. Kegiatan yang pertama, kita menurut Bapak Ibu, apakah makna toleransi? Menghargai atau menghormati budaya Tenggang lain. rasa. Tenggang rasa. Dengan rasa menghormati, apalagi Bapak Fahrizal. Tenggang rasa ya. Hidup Toleransi berdampingan itu dalam perbedaan. ya Oh iya, saling Hidup menghargai, berdampingan. saling menerima tanpa kita menghilangkan identitas kita sendiri ya. ya, Dan betul. tidak juga merendahkan identitas lain gitu. Ya. Jadi makna toleransi di sini adalah menghargai segala jenis tradisi atau segala jenis kepercayaan orang lain tanpa harus merendahkan orang tersebut. Kedua, nah bagaimana jadinya jika salah satu kelompok suku bangsa atau agama merasa bahwa kelompoknya lebih baik daripada suku bangsa yang lain? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa kok tidak boleh? Karena Karena kita sebagai satu kesatuan bangsa, jadi meskipun kita bukan orang, misalkan saya orang Jawa, Sunda itu bukan suku saya, tapi Sunda bagian dari Indonesia, artinya saudara kita juga. Ketika merendahkan satu, maka sebetulnya sedang merendahkan kita semua. Seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya? Menurut Bapak Ibu, penerapannya bineka global saat kita itu berada di suatu daerah dengan suku yang berbeda dari suku asal kita, seperti itu. menghilangkan perilaku sukuisme, itu perilaku yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri. Ya. Nah, konsep yang pertama di sini, konsep pertama memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi di sini toleransi tadi menghargai sebuah keagungan dari suku lain. Kita tidak merendahkan, tapi kita juga tidak merendahkan suku yang ada dari diri kita sendiri. Itu. Lanjut yang kedua, intoleransi adalah tidak ada tenggang rasa atau tidak toleran tadi. Apalagi di sini ada kata radikalisme, radikal. Radikal adalah paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan terhadap suatu sistem masyarakat dengan menggunakan kekerasan. Jadi sebuah paksaan ya, paksaan untuk menjalankan ideologi dari orang tersebut. Konsep kedua, praktik baik toleransi. Nah, toleransi itu memiliki hal-hal yang sangat baik adalah di sini suatu praktik-praktiknya. Contoh nyata. Nah, di sini praktik baik kebinekaan yang ada di sekolah dan masyarakat. Nah, praktik-praktik baik di sini banyak sekali. Salah satunya harmonisasi budaya, harmonisasi adat istiadat, dan harmonisasi bahasa. Harmonisasi budaya di sini tadi sudah banyak sekali kita di sini hidup dengan teman-teman atau orang-orang sekeliling kita itu dari budaya yang berbeda dari asal kita. Contoh saja, saya di sini orang Jawa. Sekitar saya itu ada juga orang dari Sunda, ada juga suku dari apa namanya, suku dari Papua juga ada karena saya hidup di lingkungan militer di Akmil di Pancarga. Di situ lingkungan tentara itu banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Di situ kita juga harus menjaga setiap budaya-budaya mereka.
kita tidak boleh mengejek budaya-budaya mereka. Dan kita juga tidak boleh minder atas budaya yang kita miliki. Seperti itu salah satu harmonisasi budaya di situ, kita saling menghargai budaya. Harmonisasi adat istiadat di sini, salah satu contohnya ada saya di sini di Magelang. Ada namanya adat istiadat itu namanya saparan. Nah, ada namanya saparan. Saparan di situ adalah kepercayaan untuk saling berbagi makanan seperti itu untuk orang-orang yang berkunjung di tempat kita. Lanjut lagi harmonisasi bahasa. Bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Jawa. Orang Jawa. Jadi saya memiliki contoh, memiliki teman orang Sunda menggunakan bahasa Sunda. Nah, di situ ada nggak sebuah komunikasi? Bila kalau dua orang di sini memiliki dua bahasa yang saling ngotot, saling bersikukuh menggunakan bahasa masing-masing, ada nggak sebuah komunikasi menurut Bapak Ibu? Tidak. Tidak pasti ya. Pasti di sini harus ada salah satu yang mengalah ataupun kita yang paling bagus adalah di sini kita saling menghargai. Menghargai di sini kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, di sini ketiga poin di sini kita membahas tentang harmonisasi. Apakah itu harmonisasi? Siapa yang tahu di sini harmonisasi? Harmonisasi. Jadi Keselarasan. Keselarasan. Apa? Coba. Salah satu. Keselarasan. Oh, keselarasan. Ada lagi yang lain selain keselarasan? Apa Bu? Apa Pak? Serasian. Oh, keserasian. harmoni itu yang saya tahu dari ada beberapa hal yang berbeda-beda bisa tetap indah, tetap baik tanpa saling merusak atau menghilangkan satu sama lain. Nah, yang ketiga, tantangan intoleransi yang meninggi. Apakah ada di daerah Anda ditemukan bentuk toleransi? Jika ada, seperti apa bentuknya? Nah, toleransi ya. Jadi ada tidak toleransi di daerah? Ada Pak. Contohnya misalnya di daerah saya ini di Sumatera Barat. Untuk daerah kota saya tinggal itu ada etnis Tionghoa. Oh ya. Lalu, Ada satu kampung namanya Kampung Cina. Begitu juga di Kota Padang tempat Bu Fani itu juga ada waktunya ada itu Kampung Cina juga. Berbeda lagi Pondok. dengan ya Pondok Cina kata Bu Fani. tapi tidak ada namanya, tidak ada suatu crash seperti itu ya Bu ya. Saling menghargai ya. Ya, saling menghargai. Hidup berdampingan orang itu juga etnis Tionghoa itu mereka menggunakan bahasa Minang dalam kesehariannya. Sini konsep 4 adalah hebat menjadi moderat. Salah satu solusi untuk intoleransi dalam perbedaan bahasa adalah menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Apakah sudah tepat? Sudah tepat, nggih? Tepat ya? Betul. Karena bahasa Indonesia bahasa persatuan. Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, ada 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 2 kolomnya. Arti dari komitmen kebangsaan dari profil pelajar Pancasila di sini beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap negara. Yang kedua, bersikap moderat, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap manusia. Ketiga, kesetaraan dan kemanusiaan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan gotong royong. Yang keempat, berpikiran terbuka dan kritis. Atau di sini dalam profil pelajar Pancasila adalah berpikir kritis. Dan yang terakhir kelima, akomodatif. Untuk pelajar Pancasilanya, profilnya menghargai dan mengenal budaya dan evaluasi dan penutup di sini. Nah, dari banyak hal yang kita bicarakan hari ini tentang Indonesia yang harmoni, ada kata-kata atau pepatah dari Mahatma Gandhi. Persatuan untuk menjadi nyata harus tahan terhadap tekanan terberat tanpa putus. Sekian, terima kasih pemaparan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.